Allah
Ya Allah,
Tuntun kami ketika menuju jalan-jalan yang Kau ridhoi ya Allah. Ihdinas siratal mustaqim yang Kau ridhoi, jalan yang Kau ridhoi ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Di saat ini ya Allah, kami tidak tahu kapan Kau akan mengajarkan kami ini ya Allah. Ya Rahman ya Rahim, berikan kami sabun ya Allah, bila yang melintas kami setampun dan berkat-Mu ya Allah. Anugerah kami pertolongan-Mu dengan firman berkata ya Allah. Berkahkan sabun kami, berkah keluarga kami ya Allah. Jadikan keluarga kami keluarga yang benar, penuh dengan kasih sayang dan kebaikan ya Allah. Dan mohon kepada-Mu menjadikan anak-anak kami yang saleh-saleh, mudah diharapkan oleh kami sebagai orang tua ya Allah. Mudah paham agama ya Allah, yang bersedia kali setiap malam belajar Al-Quran, belajar ngaji, belajar agama. Mohon mudahkan mereka semua ya Allah. Jauhkan ilmu yang mereka semuanya akan menjelaskan ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ya Allah ya Husnul Khatimah, ya Allah ya Husnul Khatimah, ya Allah ya Husnul Khatimah. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamna ya Rasulullah. Allahumma barik lana fi amrina ya Allah, berjalan bersama. Allahumma barik lana fi ilmina ya Allah, berkati kami ya Allah. Allahumma barik lana fi rizqina ya Allah, berkati rezeki kami ya Allah. Allahumma barik lana fi dhurriyyatina ya Allah, berkati anak-anak kami ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana la tu'akhidhna wa la tu'akhidhna muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Al-Fatihah. Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala, meskipun agak lambat sedikit bisa berapa untuk lebih menyenangkan kita hidup di dunia ini. Jangan kita itu terlalu hanya memperbaharui dengan situasi hidup kita, tapi harus juga selalu mengupdate, memperbaharui kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba kita ingat-ingat berapa kali kita mengupdate status di WA kita. Berapa kali dalam sehari semalam kita mengupdate, memperbaharui status WA, status Facebook kita dan sebagainya. Maka pada malam hari ini belajar selalu juga memperbaharui keimanan. Makanya tadi di awal kita baca istighfar, kita baca syahadat. Khawatir pada pagi tadi kita tidak merasa telah murtad, melanggar dengan agama Allah secara lisan, secara perilaku. Maka perbaharui keimanan kita, Islam kita selalu dengan baca kalimat syahadat. Memperbaharui kita dalam kesemangatan kita beriman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terakhir dari saya, agar kita pulang dari masjid yang mulia ini, kita tidak hanya ingat tentang bagaimana enaknya makan, tentang bagaimana kita mungkin doanya hari-harinya kita rezeki terus kepada Allah. Coba ingat, antara lebih banyak mana kita itu minta istiqomah kebaikan dengan minta dilancarkan rezeki. Ini dihitung-hitung oleh kita. Maka kalau hari-harinya kita selalu mengatakan kepada Allah, ya Allah lancarkan rezeki saya, ya Allah lancarkan rezeki saya, ini kita lupa yang harusnya berbanyak minta kepada Allah itu adalah tambahkan istiqomahan saya ya Allah. Kalau sudah istiqomah dalam kebaikan, istiqomah dalam rezeki, otomatis Allah akan memberikan kepada kita sebelum kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan di sisa-sisa umur yang ada ini kita akan semakin menambah kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa Ibu, ajak saudara kita, ajak teman-teman kita untuk datang ke masjid ini ramai-ramai. Di maghribnya kalau tadi saya lihat satu garis, syukur-syukur biasanya 2 garis. Syukur-syukur sekarang kita 4 garis. Ibu-ibunya yang sibuk ke televisi maghrib datang ke musola, ke masjid ini semua.
mengajak. Jangan takut mengajak. Kita harus hilangkan malunya, hilangkan takutnya demi untuk mengajak. Kenapa harus diajak? Karena mereka bisa jadi sekarang terketuk hatinya, butuh ajakan dari kita saudara kita. Maka kata Rasulullah, man ja'a ila hudan kana yu'mis bi'a'ihi la yanqus dari wujuhihim syai'an. Siapa orang yang mengajak ke jalan Allah, menuju hidayah Allah, dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang mengerjakan tanpa dikurangi sedikit pun. Kalau Bapak ulang sini menyampaikan setiap 1 bulan sekali malam Ahad, berapa ini? Berapa? Yang pertama, malam Ahad pertama atau malam Ahad malam kedua? Keempat, diajak saudara kita zikir sebentar aja, maka tidak itu terlalu lama. Yang penting Bapak Ibu istiqomah ikhlas. Bisa aja istighfar lagi 1000 bisa, tapi nanti amalkan sendiri aja di rumah. Jadi sebentar aja istiqomah diajak. Maka kalau Bapak mampu bawa 10 orang ke masjid ini, kembali itu dari 10 orang itu salawatnya, salawat istighfarnya, salawat dan sebagainya, maka pahalanya Bapak sudah mendapatkan 2 kali lipat. Maka jangan malas-malas dan jangan malu-malu untuk mengajak kepada bersama muslim kita untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kata Allah dalam Al-Quran, Allah kasih perbanyaklah kalian mengingat Allah. Kafal bil mauti dzikra, cukuplah kematian itu menjadi pengingat kepada kita, pemutus daripada kecintaan kita di dunia. Maka kalau misalkan di rumah yang seharusnya nonton televisi maghrib susah jemaah ke masjid yang mulia ini, maka saya katakan tadi, ceritakan, bandingkan betapa banyak kesempatan kesehatan yang Allah beri kepada kita. Hanya kita, ini bukan keperluannya Allah kepada kita, tapi perlunya kita, penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika sholawat tadi, ini nanti bisa diamalkan ketika pulang, ketika istighfar itu Bapak Ibu rasakan dalam hati itu harus merasa hadir kepada Allah, betul-betul hadirnya hati kepada Allah. Jadi jangan hanya lisan ini berbicara atau bahasa zikir kepada Allah, tapi kalau kita hati ini konek dengan Allah. Usahakan begitu. Bagaimana caranya? Belajar membiasakan. Dipaksa hati ini betul-betul ingat dengan Allah. Lupakan sayur, lupakan yang jadi sopir, lupakan yang punya kerjaan. Belajar begitu. Sehingga dengan hati ini konek dengan Allah, yang terjadi Allah turunkan sakinah, ketenangan, keademan hati. Al-istiqomah tu'ainul qalam, maka sudah hati ini tentram, apa istiqomah, tidak istiqomah di jalan Allah, insya Allah kita dengan sendiri akan mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Pak Ibu, pesan saya, ajaklah kawan-kawan kita, dakwahi mereka. Bapak Ibu tahu jauh yang dengan di mata tahu ya, di sini pernah terima nggak kira-kira? Belum pernah. Kalau datang kira-kira diterima nggak nih? Balap nih, yang jenggot-jenggot tuh, yang pakai jubah. Kalau datang terima nggak kira-kira nih? Ya belum tentu. Ya belum tentu kalau bagi saya. Apa? Baik tak terima, kalau nggak baik jangan. Diterima. Baik. Mereka itu kerjanya luar biasa. Mohon maaf ya, kemarin sempat di masjid dari satu saya sempat ngobrol, katanya sebelumnya nggak diterima karena masak di sekeliling masuk ke masjid, karena tidur di masjid dan bahkan diusir. Saya katakan, kalau sampai iman kepada Allah, jangan begitu kita sebagai muslim. Ini salah, pemikiran yang sangat fatal, yang seharusnya dijadikan dalam hati kita. Kata Rasulullah, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dayfahu. Siapa orang yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, maka harus muliakan tamu. Nah, masjid ini hari ini satu garis misalkan, Bapak Ibu nggak sempat mengajak ke kawan tetangga RT, nggak sempat karena sibuk. Datang di matafli di sini, jauh dari sini, dengan ikhlas tanpa dikasih gaji, tanpa dikasih amplop, dia datang mengajak kepada kawan muslim karena diri kita, mengajak menuju masjid. Ini dimakmurkan.
Lalu bagaimana pertanyaannya ketika ada di makam ini misalkan tidur di masjid, maka tugas kita takmir masjid menyediakan fasilitasnya. Contoh, di mana tempat masaknya, di mana tempat mandinya, di mana tempat jemur pakaiannya, di mana tempat tidur yang minyak mungkin bisa dilengkapi dengan karpet biar aman misalkan, atau bisa di masjid. Ketika Pak Ibu ini bisa menghormat tamu-tamu Allah, begitu insya Allah akan turun keberkahan di kampung ini. Maka kalau misalkan hari ini kita punya pemikiran di makam hijau atau tamu-tamu yang datang masjid itu hanya apa pekerjaannya mengganggu, itu harus diubah hari ini. Bagaimana cara kita menyambutnya yang kemarin kurang baik, kurang siap. Kalau tidak siap, belajar siap, berkorban. Karena mereka menilai 3 hari 7 hari, biasanya 3 hari aja. Dan luar biasa efeknya atau asarnya, bekasnya setelah menghidupkan masjid di Barakah. Mereka itu adalah penerus dari para sahabat muhajirin, sahabat ansor yang dulu berdakwah tanpa diundang, tanpa diberikan makan, mereka ikhlas. Dan alhamdulillah biasanya memang tidak merepotkan kita dalam masakan dan sebagainya. Maka kita harus apa? Belajar memuliakan tamu, berikan fasilitas yang cukup kepada mereka ketika datang tanpa Allah di sini. Maka katakan dalam hati kita, ini adalah bagian dari anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka insya Allah kalau kita mampu begitu, maka akan turun keberkahan dari langit dan dari bumi. Insya Allah gimana? Kalau ada tamu-tamu begitu, kita terima. Insya Allah. Insya Allah terima. Misalkan apa susah belajar dengan saya ini, kebetulan bapak beliau juga insya Allah aktif di dakwah begitu, saya dulu juga ikut. Tapi ingat, pemahaman yang saat ini kurang paham, tolong jangan berbicara kalau tidak tahu. Ini penting. Falyakul khairan aw yasmut. Katakan yang baik, kalau tidak tahu diam. Kalau kalian maksa tidak tahu soal misalkan, maka yang terjadi adalah fitnah. Kalau sudah fitnah, dosanya lebih besar daripada membunuh kepada sesama. Kalau sudah dosanya besar, maka benar khawatir tempat kita berakhir adalah di dalam neraka. Maka kita setiap hari majelis katakan kepada Allah, ya Allah, terima kasih aku diberikan kesempatan untuk hadir di majelis ini. Karena Bapak tadi jam berapa sih? Belum maghrib ya? Sudah 5:30 atau jam 6 kurang atau jam 5 misalkan. Dari berjalan waktu sama Allah pun dicatat menuju mudah surga Allah. Man salaka tariqan yaltamisu ilman sahalallahu lahu tariqan ila jannah. Siapa yang berjalan meniti menempuh suatu perjalanan yang di dalamnya menuju menuntut ilmu kayak ini, harus sedikit disampaikan, diamalkan. Maka sahalallahu lahu tariqan ila jannah. Allah mudahkan baginya jalan menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Orang yang dikehendaki menjadi baik oleh Allah, dia akan dimudahkan paham dalam urusan agama. Maka menuntut ilmunya Allah agama ini tidak untuk sampai dewasa ataupun sampai dalam lulus SMA, tapi sampai kita tua ini tetap wajib menuntut ilmunya Allah maksudnya. Karena kalau tanpa ilmu agama, ibadah tidak bisa. Makanya dikatakan tidurnya orang alim itu beda dengan ibadahnya orang yang bodoh, sedang-sedang beda. Di ada bapak sholat nih, orang alim sholat, ada bapak masjid tidur. Apa ada orang alim tidur, ada orang biasa awal-awal ibadah di masjid sampai 1000 rakaat. Karena dia tidak alim, tidak tahu cara ibadah yang benar, ada orang alim tidur, lebih utama yang tidur ketimbang yang sholat. Kenapa begitu? Bisa jadi sholatnya rukun, syarat rukun fikih kaulinya, kemudian apa namanya, mereka hanya mendengarkan telinga, tidak terhati dengan guru, tidak belajar, sehingga ibadahnya yang alim tadi mulai dari awal masuk masjid sudah masuk kaki pakai yang apa? Masuk masjid yang kanan dengan doa Allahumma ftahli abwaab rahmatik. Sesudah nyampe ke masjid, dia nggak lupa sholat sunat apa namanya, tahiyatan masjid. Setelah itu sholat sunat lagi, sholat sunat mutlak misalkan. Maka lalu dia tidur,
maka ketika tidur dia istighfar kepada Allah sallallahu alaihi wasallam sampai dia tidur dicatat oleh Allah dia tetap istighfar kepada Allah. Inilah orang yang tahu. Maka bagaimana caranya kita belajar istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini saya mungkin yang bisa sampaikan. Ini sudah besar. Kiranya ada yang lebih apapun yang salah hilang dari saya mohon dimaafkan. Semata-mata untuk membimbing saya sendiri, menasihati saya, dan kalau ada manfaatnya mudah-mudahan bisa jalan dari Bapak Ibu semuanya, dan mudah-mudahan bulan depan ini bisa bertambah tidak satu baris, tidak hanya laki-laki satu baris, tapi syukur-syukur full satu masjid ini. Bapak-bapak tidak malu mengajak kepada kawan-kawannya di setiap itu pasapnya karena ini tidak Allah kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.